Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu berbahagia, selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Teman-teman, di video kali ini saya masih akan membahas mengenai keharmonisan dalam rumah tangga ya, terutama dalam urusan ranjang ya. Teman-teman, bukan hal tabu lagi ketika kita membicarakan sesuatu yang berbau seksualitas ya. Sebab diakui atau tidak, disadari atau tidak teman-teman, aktivitas ini menunjang kebahagiaan dan keharmonisan dengan pasangan ya, atau kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebab jika salah satunya nggak bahagia atau nggak terpuaskan, pasti akan terjadi timpang ya. Misalkan suami nggak terpuaskan sama istrinya, dia bisa mencari ya. Begitupun istri, kalau istri mungkin kalau nggak mencari ya, akan marah-marah di rumah atau uring-uringan ya. Nah, dengan video ini saya akan bagi tahu ke teman-teman atau berbagi ilmu atau berbagi ramuan ke teman-teman ya, terutama para suami, bagaimana agar Anda mampu membahagiakan istri Anda ya, terutama performa Anda di atas ranjang ya. Oke, teman-teman, di video kali ini sesuai bahasan saya akan memberikan ramuan kepada Anda bagaimana membuat alat tempur Anda walaupun ukurannya tidak terlalu besar namun dia kuat dan berotot ya, sehingga dia mampu tegak dengan sempurna ya, keras ya, nggak lembek. Karena kalau besar namun lembek juga mungkin istri tidak akan puas ya. Oke teman-teman, seperti apa ramuannya? Ini sangat mudah sekali, teman-teman hanya butuh 3 ya. 2 berbentuk rimpang ya, yang satu lagi adalah buah-buahan. Apa itu? Oke, silakan disimak baik-baik ya, jangan di skip supaya tidak salah fokus ya, tidak salah mengerti. Teman-teman hanya perlu siapkan 3 buah, 3 jenis ya. Yang pertama adalah jahe, apa saja bebas ya. Yang kedua ginseng. Yang ketiga, teman-teman sediakan buah semangka. Namun buah semangkanya cari yang tidak terlalu matang ya, nggak juga mentah ya, sedang-sedang aja lah ya. Teman-teman pasti paham. Silahkan kalau beli minta ke abang-abangnya, yang jualan minta yang tidak terlalu matang. Bagaimana cara ngolahnya teman-teman? Yang pertama adalah si jahe dan ginsengnya ditumbuk. Boleh ditumbuk, boleh diparut ya, sesuka teman-teman aja. Yang pertama jahe, boleh teman-teman, saya rasa mendingan diparut ya, karena nanti kita ambil hanya airnya saja, si ampasnya nanti kita buang. Si jahenya ini diparut ya, masukkan ke dalam wadah, secukupnya aja teman-teman, jangan terlalu banyak. Bagi Anda yang punya asam lambung tinggi ya, atau punya emah, saya sarankan sedikit aja ya, dan minum ramuan ini setelah makan. Oke, itu diparut, sisihkan, lalu ambil juga ginseng ya, itu juga sama, diparut lalu sisihkan. Perbandingannya bagaimana teh? Boleh 1 banding 1 ya, antara si jahe dengan ginsengnya. Artinya kalau jahenya 1 panjang jempol ini ya, maka ginsengnya juga sama ya. Lalu setelah keduanya diparut, sisihkan dalam 1 wadah ya, dicampurkan, diaduk boleh. Sisihkan dulu teman-teman. Setelah itu teman-teman ambil buah semangka ya. Teman-teman hanya perlu 3 iris aja ya, 3 iris aja, potong kalau kayak kita lagi makan nggak terlalu besar, segimana ya. Pokoknya 3 iris aja lah ya. Setelah itu dibubukkan teman-teman. Setelah jadi bubuk ya, atau dihaluskan gitu ya, pakai pakai garpu aja, dihaluskan. Lalu teman-teman saring, ambil hanya sari patinya aja, airnya aja ya. Setelah dapat, sisihkan. Lalu tadi si ginseng sama jahenya, teman-teman ambil sari patinya juga ya. Bisa pakai kain
kain yang bersih ya. Tapi jangan lupa ya, dicuci dulu ya ginseng sama si jahenya ya, di air yang mengalir ya. Dikupas boleh ya si jahenya, kalau nggak dikupas juga nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman bersih pada saat ngolahnya. Dimasukin ke kain ya, lalu nanti diperes, dapat air. Setelah dapat airnya, sisihkan. Lalu disisihkan ya, maksudnya masukin ke gelas lain, lalu masukin si tadi saripati buah semangka tadi, airnya ya. Pokoknya airnya aja, ampasnya semua dibuang, baik itu ginseng, jahe, dan semangka semua dibuang. Lalu campur jadi satu, aduk-aduk teman-teman ya. Saran saya teman-teman ngaduknya itu berlawanan arah jarum jam ya, atau searah dengan putaran tawaf ya. Aduk hingga merata sambil teman-teman boleh membaca asma Allah, boleh teman-teman berzikir ya, atau apapun sebisa teman-teman silahkan ya. Lalu teman-teman niatkan dalam hati, ya Allah, hamba ingin membahagiakan istri hamba ya. Niatkan ini untuk kebaikan dan keharmonisan rumah tangga Anda. Jika sudah selesai, sudah tercampur rata ya, lalu teman-teman sebelum meminum silakan teman-teman membaca kalimat Allah ya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca itu ya, boleh satu kali, 3 kali, 7 kali silahkan ya. Pokoknya teman-teman meminta sama Allah, semoga ramuan ini berkhasiat untuk teman-teman ya. Sebab tanpa ridhonya, tanpa izinnya, apapun yang kita lakukan semuanya tidak akan terjadi, alias nol besar ya. Jadi lakukan berimbang antara usaha lahir dengan batin ya. Semuanya harus berjalan beriringan. Jangan lupa berdoa meminta sama Allah. Nah, minumnya kapan? Untuk Anda yang punya asam lambung tinggi ya, yang punya MAH, saya sarankan setelah makan aja ya. Anda setelah makan, sekira 1 jam setelah makan, silahkan Anda minum ramuan ini ya. 3 hari sekali boleh ya. Mau setiap hari juga boleh, tapi kondisikan dengan perut Anda ya. Artinya kalau Anda sedang punya asam lambung yang tinggi, nggak usah keseringan, seminggu 2 kali aja ya, sambil tadi meminta sama Allah ya. Itu aja teman-teman dari saya ya. Untuk Anda yang punya tadi asam lambung ya, ini hati-hati minum setelah Anda makan. Lalu untuk yang punya darahnya encer ya, atau yaitu darahnya encer, sama ya, jangan terlalu banyak jahenya. Kayak saya punya asam lambung yang tinggi. Saya tidak berani banyak-banyak minum air jahe, sebab akan membuat asam lambung saya sangat tinggi dan ujung-ujungnya nanti diare ya. Oke teman-teman, hati-hati ya. Saya sarankan untuk yang punya asam lambung tinggi setelah makan, dan cukup seminggu 2 kali aja atau 3 hari sekali ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.